wabarakatuh. Saya Inkesna Intan Maltufa dari kelas BAIC. Di sini saya akan membahas tentang project based learning. Adapun yang akan saya jelaskan yakni mengenai pengertian dari project based learning, kemudian langkah-langkah pembelajaran project based learning, pedoman bimbingan pembelajaran project based learning, kelemahan kekurangannya, dan juga cara mengatasi kelemahan dari project based learning. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Project-based learning adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memperdalam pengetahuannya sekaligus mengembangkan kemampuan melalui kegiatan problem solving dan investigasi. Model pembelajaran ini tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, namun lebih menekankan pada proses bagaimana siswa dapat memecahkan masalahnya dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk. Pendekatan ini membuat siswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dengan berpartisipasi aktif dalam pengerjaan proyeknya. Hal ini tentu saja lebih menantang daripada hanya duduk diam mendengarkan penjelasan guru atau membaca buku kemudian mengerjakan kuis atau tes. Langkah-langkah pembelajaran project-based learning. Langkah yang pertama yakni mulai dengan sebuah pertanyaan. Yang kedua, membuat perencanaan. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Yang keempat, mengawasi proses pengerjaan proyek. Yang kelima, yakni memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir, yakni melakukan evaluasi. Langkah yang pertama, yakni mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan harus mengandung permasalahan yang harus dipecahkan dan menghasilkan sebuah penemuan atau produk. Topik atau tema harus sesuai dengan real world dan mendorong siswa untuk melakukan investigasi yang mendalam. Yang kedua yakni membuat perencanaan atau design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan siswa. Perencanaan meliputi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. Langkah yang ketiga yakni menyusun jadwal aktivitas. Guru dan siswa bersama-sama menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan siswa diberi pengarahan untuk mengelola waktu yang ada. Berikan siswa kebebasan dan kesempatan untuk mencoba menggali sesuatu yang baru. Yang keempat, mengawasi proses pengerjaan proyek. Meskipun siswa diberikan kebebasan menentukan strategi dan cara mengerjakan proyeknya, guru tetap bertanggung jawab untuk memantau siswa selama menyelesaikan proyek. Guru bertindak sebagai mentor yang selalu mengarahkan para siswa untuk selalu fokus dan terarah dalam mengerjakan proyeknya. Yang kelima, memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian yang guru lakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar pada proses dan produk yang dihasilkan. Guru juga berperan dalam mengevaluasi kemajuan setiap siswa dan memberi feedback. Selanjutnya, menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk dapat dilakukan dengan mempresentasikan produknya di depan teman atau guru. Langkah yang terakhir yakni melakukan evaluasi. Pada akhir proses pembelajaran project-based learning, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan produk yang telah dihasilkan. Proses refleksi dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Siswa hendaknya diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Untuk yang selanjutnya, pedoman bimbingan dalam project-based learning. Salah satu kendala utama dari project-based learning adalah peserta didik kebingungan dan mengalami kesulitan dalam percobaan pengumpulan informasi atau tahap pengerjaan proyek yang lainnya. Oleh karena itu, bimbing guru adalah kunci utama untuk menghadapinya. Berbagai strategi pengelolaan, evaluasi, dan pembimbingan juga diperlukan untuk memastikan pembelajaran berbasis proyek dapat berjalan seperti seharusnya. Kelebihan project-based learning: meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem kompleks, meningkatkan kolaborasi, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktekkan keterampilan komunikasi,
meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber, memberikan pengalaman kepada peserta didik, pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain. Menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyata. Dan yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Kelemahan project based learning. Pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Banyak instruktur merasa nyaman dengan kelas tradisional. Banyak peralatan yang harus disediakan. Peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Apabila topik yang diberikan pada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak memahami topik secara keseluruhan. Mengatasi kelemahan project based learning. Yang pertama, memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah. Membatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Meminimalisir biaya. Menyediakan peralatan sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar. Memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga guru dan peserta didik merasa nyaman dalam pembelajaran. Penjelasan dari pembelajaran project based learning. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.